Ku antar dan kudampingi pernikahan kedua suamiku, karena aku tidak bisa memberikannya keturunan. Keisha duduk di teras rumah kecilnya yang sederhana. Sinar mentari pagi menyelinap lewat sela-sela daun pohon mangga yang rindang, menyentuh wajahnya yang lembut. Angin membawa harum tanah basah dan bunga melati dari kebun belakang. Di tengah suasana yang tenang itu, pikirannya melayang ke masa-masa yang akan segera tiba, kehidupan barunya bersama Hamdan. Sejak kecil, Keisha sudah terbiasa hidup dalam kehangatan keluarga sederhana. Ayahnya seorang guru di sekolah dasar, sedangkan ibunya mengelola usaha kecil menjahit. Meski hidup mereka tidak berlebihan, cinta dan perhatian yang tercurah membuat rumah itu selalu terasa hangat dan penuh kasih sayang. Keisha tumbuh menjadi gadis yang mandiri dan berhati lembut, penuh empati terhadap orang lain. Saat di bangku sekolah menengah, Keisha dikenal sebagai murid yang rajin dan berprestasi. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang selalu mendukung setiap langkahnya. Setelah lulus, ia memilih melanjutkan pendidikan di jurusan ilmu sosial, dengan impian suatu hari bisa membantu banyak orang. Di sela-sela kesibukannya kuliah, Keisha mengenal Hamdan. Pertemuan mereka tidaklah dramatis atau penuh kejutan, melainkan terjalin secara natural dalam lingkungan pertemanan yang sama. Hamdan adalah sosok pria yang hangat, humoris, dan memiliki integritas tinggi. Ia juga berasal dari keluarga sederhana, dengan nilai-nilai yang serupa dengan Keisha. Hubungan mereka berkembang pelan, dibangun atas dasar kepercayaan dan saling pengertian. Hamdan tidak pernah terburu-buru, selalu memberi ruang bagi Keisha untuk mengenalnya lebih dalam. Mereka berbagi mimpi dan harapan tentang masa depan, tentang rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Ketika Hamdan melamar Keisha, hatinya berbunga-bunga. Ia merasa telah menemukan pasangan yang bukan hanya mencintainya, tetapi juga memahami siapa dirinya sebenarnya. Keluarga mereka pun menyambut kabar bahagia itu dengan sukacita. Persiapan pernikahan berjalan lancar, meski tetap sederhana sesuai kemampuan masing-masing keluarga. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kerinduan yang belum terungkap, keinginan untuk membangun keluarga dengan kehadiran anak-anak yang akan melengkapi ikatan mereka. Keisha dan Hamdan sering membicarakan impian itu di malam hari, saat mereka duduk berdua di teras rumah Hamdan, menikmati udara malam yang sejuk. Mereka percaya, segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana. Keisha yakin bahwa dirinya mampu menjadi istri yang baik dan ibu yang penyayang. Sementara Hamdan berjanji akan selalu mendukung dan menjaga Keisha dalam setiap langkah. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi dengan kehangatan dan harapan. Meski tidak mewah, rumah kecil yang mereka tinggali menjadi saksi bisu cinta yang tumbuh dan berkembang. Keisha merasa hidupnya penuh makna, di samping pria yang ia cintai. Suatu pagi, saat Keisha sedang menyiapkan sarapan, Hamdan masuk ke dapur dengan senyum hangat. "Sayang, aku merasa sangat beruntung memilikimu," katanya lirih. Keisha membalas senyum itu, merasakan getaran bahagia yang sulit diungkapkan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ada hal-hal kecil yang mulai membuat Keisha merasa gelisah. Beberapa bulan berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan. Awalnya, mereka menganggapnya biasa saja, karena mungkin tubuh Keisha masih perlu waktu untuk menyesuaikan. Namun, pertanyaan dari keluarga dan teman-teman mulai berdatangan, menyisakan beban di hati. Di tengah kebahagiaan yang tampak, Keisha mulai merasakan tekanan yang perlahan merayap masuk. Ia berusaha menyembunyikan kerisauan itu dari Hamdan, tidak ingin membebani pria yang dicintainya. Tetapi kadang, di saat sendiri, air mata tak tertahankan jatuh, membasahi pipi tanpa suara. Suatu sore, Keisha duduk di balkon, memandang langit yang mulai memerah saat matahari terbenam. Ia mengingat kembali masa kecilnya, saat ibunya menceritakan tentang harapan menjadi nenek dan betapa pentingnya memiliki keturunan dalam keluarganya. Hati kecilnya berbisik, akankah ia mampu memenuhi harapan itu? Ketika Hamdan datang menghampiri, Keisha menyembunyikan air matanya. Mereka berbincang ringan, saling berbagi cerita tentang hari yang mereka jalani. Namun, di balik senyum itu,
Ada perasaan cemas yang terus menghantui. Malam itu, Keisha berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh liku. Namun, ia yakin cinta dan kesetiaan akan menjadi pondasi yang kokoh untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Keisha selalu menikmati pagi hari. Suara burung yang bersahutan, udara segar yang menyejukkan, dan aroma kopi yang baru diseduh menjadi bagian rutinitas yang tak pernah ia lewatkan. Di balik kesederhanaan itu, terdapat jiwa yang penuh harapan dan ketegaran. Meski hidupnya tidak gemerlap, Keisha merasa cukup. Kebahagiaan menurutnya bukan soal materi, melainkan kedamaian hati dan rasa cinta yang tulus. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kampus, Keisha selalu menyempatkan diri membantu ibunya yang tengah menyiapkan pesanan jahitan. Tangan ibunya yang cekatan dan sabar menjadi inspirasi bagi Keisha dalam menjalani hari-harinya. Nak, hidup itu memang tidak selalu mudah. Tapi kalau kita punya niat baik, semuanya bisa dilalui, kata ibunya suatu pagi sambil tersenyum lembut. Keisha memandang ibu dengan penuh rasa syukur. Ia tahu, di balik segala kesibukan, ibunya selalu menjadi sandaran dan pelindungnya. Waktu kecil, saat ayahnya sibuk mengajar, ibulah yang selalu ada untuk mendengarkan cerita dan curahan hatinya. Itulah yang membuatnya menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Hari-hari kuliah menjadi tempat Keisha bertemu dengan berbagai macam orang dan pengalaman baru. Ia aktif di organisasi sosial kampus dan sering mengisi kegiatan bakti sosial. Kesibukannya tidak membuatnya lupa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Di antara tumpukan tugas dan ujian, Keisha tetap menyempatkan waktu untuk memikirkan masa depan yang cerah, di mana ia bisa menjadi wanita sukses dan berpengaruh. Pertemuan dengan Hamdan terasa seperti anugerah. Awalnya mereka hanya bertukar salam di kantin kampus, tapi seiring waktu, perbincangan itu berkembang menjadi obrolan panjang tentang mimpi dan cita-cita. Hamdan berbeda dengan pria lain yang pernah Keisha kenal. Ia tidak hanya cerdas dan berwawasan luas, tapi juga rendah hati dan penuh perhatian. Mereka kerap menghabiskan waktu di taman kampus, duduk di bangku kayu sambil menikmati secangkir kopi atau teh hangat. Hamdan selalu berhasil membuat Keisha tertawa, meski hari-harinya terasa berat. Perasaan itu tumbuh tanpa disadari, hingga keduanya mulai menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Ketika Hamdan melamar Keisha, seluruh keluarga mereka bersukacita. Keisha mengenang bagaimana wajah ibunya bersinar penuh kebahagiaan, sementara ayahnya menatapnya dengan bangga dan penuh harapan. Mereka tahu, perjalanan ini akan penuh tantangan, tapi cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk menghadapinya. Persiapan pernikahan berjalan sederhana tapi hangat. Keisha memilih gaun putih sederhana yang dijahit oleh ibunya sendiri. Suasana kecil di rumah mereka penuh dengan tawa dan haru saat keluarga dan sahabat dekat berkumpul merayakan hari istimewa itu. Setelah menikah, Keisha dan Hamdan memulai kehidupan baru dengan penuh semangat. Rumah kecil yang mereka tinggali menjadi saksi bagi banyak impian dan rencana. Malam-malam mereka habiskan untuk berbicara tentang masa depan, tentang anak-anak yang akan melengkapi keluarga kecil mereka. Namun, waktu berlalu tanpa ada kabar kehamilan. Pada awalnya, mereka yakin itu hanyalah soal waktu. Tetapi pertanyaan dari orang-orang di sekitar mulai menambah beban di pundak Keisha. Setiap kali ada pertanyaan, hatinya seperti tersayat. Ia tak ingin menyakiti Hamdan, tapi rasa takut dan cemas semakin dalam menggerogoti dirinya. Keisha mulai menemui dokter kandungan, melakukan berbagai tes dan pemeriksaan. Hasil yang didapat membuatnya terpukul. Ia didiagnosa mengalami kondisi yang membuatnya sulit untuk hamil. Perasaan sedih, kecewa, dan bersalah bercampur menjadi satu. Di balik itu semua, Hamdan tetap berdiri di sampingnya, menawarkan pelukan dan kata-kata penguat. "Kita akan melewati ini bersama, sayang," katanya lembut. Namun, Keisha tahu, tekanan dari keluarga besar yang mengharapkan keturunan juga membebani Hamdan. Ia melihat pria itu mulai berubah, lebih pendiam, terkadang terlihat murung. Keisha mencoba menenangkan hatinya. Ia belajar menerima kenyataan, meski tidak mudah. Dalam kesunyian malam, ia sering berdoa memohon kekuatan dan petunjuk agar tetap tabah dan bijaksana. Hari-hari terus bergulir,
membawa cerita dan pergulatan batin yang mendalam. Keisha tahu, langkah selanjutnya akan sangat menentukan arah hidupnya dan pernikahannya. Setelah melewati masa-masa indah pada awal pernikahan, Keisha dan Hamdan mulai memasuki fase yang lebih serius dalam kehidupan bersama. Mereka tinggal di sebuah rumah mungil di pinggir kota, yang meskipun sederhana, selalu dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Setiap sudut rumah itu menjadi saksi bisu perjuangan dan cinta mereka. Pagi-pagi sekali, Hamdan sudah berangkat ke kantornya. Keisha, di sisi lain, mengatur segala keperluan rumah dan juga mengerjakan beberapa tugas freelance yang membantu menopang kebutuhan mereka. Meski jadwal yang padat, keduanya selalu menyempatkan waktu untuk berbincang dan berbagi cerita di akhir hari. Impian mereka untuk memiliki anak selalu menjadi bahan pembicaraan yang hangat. Mereka sering duduk berdua di teras rumah, menatap bintang sambil membicarakan masa depan. Hamdan selalu berjanji akan mendukung Keisha apapun yang terjadi, dan Keisha pun bertekad memberikan yang terbaik untuk suaminya. Namun, seiring berjalannya waktu, keinginan untuk segera memiliki keturunan mulai menjadi bayangan yang menekan. Keisha merasakan tekanan tidak hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari keluarga dan lingkungan sekitar. Setiap kali ada acara keluarga atau pertemuan, pertanyaan mengenai anak kerap kali terlontar tanpa basa-basi. Pada awalnya, mereka memilih untuk santai dan menganggapnya sebagai hal biasa. Namun, ketika bulan-bulan terus berlalu tanpa ada tanda kehamilan, kekhawatiran mulai muncul. Keisha merasakan kegelisahan yang semakin berat, tapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takut di hadapan Hamdan. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, Hamdan membawa kejutan kecil untuk Keisha. Sebuah bingkai foto berisi gambar mereka berdua saat menikah. Ini sebagai pengingat bahwa kita punya banyak waktu untuk membangun masa depan, ujarnya lembut. Keisha tersenyum, namun dalam hatinya ada perasaan yang sulit ia ungkapkan. Mereka sepakat untuk mulai melakukan pemeriksaan kesehatan. Keisha mengunjungi dokter kandungan untuk menjalani serangkaian tes. Hasilnya membuatnya terdiam, sementara dokter dengan sabar menjelaskan kondisi medis yang ditemukannya. Keisha diberitahu bahwa kemungkinan besar ia mengalami kesulitan untuk hamil secara alami. Berita itu bukan hanya membuat Keisha terpukul, tetapi juga memberikan beban baru bagi pernikahan mereka. Hamdan yang menerima kabar tersebut mencoba tetap tegar, berusaha memberikan dukungan terbaik. Namun, ia juga mulai merasakan tekanan dari keluarga yang mengharapkan kelahiran cucu. Hari-hari Keisha berubah menjadi perjuangan batin yang berat. Ia sering merasa sendiri, meskipun Hamdan selalu ada di sisinya. Kadang ia menangis diam-diam, menyembunyikan luka dan kecewa agar tidak menambah beban suaminya. Sementara itu, Hamdan mulai menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia mencintai Keisha dan ingin tetap setia, tetapi di sisi lain, harapan akan keturunan dari keluarganya terus menggelitik pikirannya. Ia mulai mempertimbangkan jalan yang sulit, namun menurutnya mungkin perlu demi masa depan keluarga mereka. Tekanan dari keluarga pun semakin intens. Beberapa anggota keluarga menyarankan agar Hamdan mempertimbangkan menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Saran itu membuat suasana rumah menjadi kaku dan penuh ketegangan. Keisha mendengar bisik-bisik dan komentar dari kerabat, yang walau tidak secara langsung ditujukan padanya, terasa sangat menusuk hati. Meski begitu, Hamdan selalu berusaha menjaga perasaannya dan tidak ingin menyakiti Keisha. Ia berjanji kepada dirinya sendiri akan selalu berbicara jujur dan mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Keisha mulai membuka hatinya untuk menerima kenyataan. Meski itu berat, ia sadar bahwa cinta sejati bukan hanya soal kebahagiaan, tapi juga pengorbanan dan pengertian. Setiap malam, doa dan harapan menjadi penopang kuat baginya. Di tengah pergulatan itu, hubungan mereka tetap berjalan dengan penuh cinta, walau terkadang penuh dengan keraguan dan kekhawatiran. Mereka saling menopang, berusaha mencari jalan keluar yang tidak menyakiti satu sama lain. Namun, takdir rupanya punya rencana yang tidak pernah mereka duga. Sebuah babak baru dalam hidup mereka akan segera dimulai, membawa perubahan besar yang akan menguji ikatan cinta dan kesetiaan mereka. Malam itu, Keisha duduk termenung di balik tirai jendela kamar mereka. Lampu jalan di luar berpendar redup,
menciptakan bayangan panjang di dinding. Ia memegang erat surat hasil pemeriksaan medis yang baru saja diterimanya. Kata-kata dokter terngiang di telinganya. Kemungkinan besar, Keisha mengalami gangguan yang membuatnya sulit untuk hamil secara alami. Seketika, seluruh harapan yang selama ini ia jaga rapat-rapat terasa retak. Rasa bersalah merayap masuk tanpa permisi, membuat dadanya sesak. Ia tahu, berita ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan pernikahan dan keluarganya. Keesokan harinya, Keisha mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Hamdan. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Suasana hening yang berat memenuhi ruangan kecil itu. Keisha menggenggam tangan suaminya, mencoba menahan air mata yang mengancam jatuh. "Hamdan, aku sudah periksa ke dokter." Suaranya bergetar. "Hasilnya, aku sulit punya anak." Hamdan terdiam sejenak, kemudian menggenggam tangan Keisha dengan erat. "Kita akan hadapi ini bersama, sayang. Aku tetap mencintaimu." Namun di balik kata-kata itu, Hamdan merasakan beban berat yang semakin menekan pikirannya. Ia tahu bahwa keluarga besarnya sangat mengharapkan keturunan, bukan sekadar untuk melengkapi kebahagiaan, tapi juga sebagai penerus nama keluarga. Dalam beberapa minggu berikutnya, suasana di rumah mulai berubah. Tekanan dari luar dan rasa cemas yang tak terucapkan menambah beban batin Keisha dan Hamdan. Kadang mereka berbicara panjang tentang masa depan, tapi tak jarang pembicaraan itu berakhir dengan keheningan yang penuh arti. Hamdan berusaha menjaga perasaan Keisha, tapi di balik itu, pikirannya mulai mengarah ke pilihan yang selama ini ia hindari, menikah lagi demi mendapatkan keturunan. Ia takut akan kehilangan Keisha, tapi ia juga merasa terjebak oleh tuntutan keluarga dan tradisi. Keisha sendiri merasakan pergolakan batin yang tak mudah diungkapkan. Ia ingin menjadi istri yang kuat dan mendukung, tapi rasa sakit dan kecewa terus menggerogoti hatinya. Kadang ia bertanya-tanya apakah cinta mereka cukup untuk melewati badai ini. Di tengah dilema itu, muncul sosok Lena, wanita muda yang diperkenalkan oleh keluarga Hamdan sebagai calon istri kedua. Lena bukan hanya cantik, tapi juga memiliki latar belakang yang cukup baik dan diharapkan bisa memberikan keturunan yang diidamkan. Keisha mendengar kabar tentang Lena dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, cemas, tapi juga keikhlasan yang aneh. Ia tahu, menikah lagi bukanlah keinginannya, tapi juga tidak bisa menghalangi jalan hidup suaminya. Hubungan Keisha dan Hamdan mulai diuji dengan semakin nyata. Mereka harus berhadapan dengan kenyataan baru yang tak mudah diterima. Keisha berusaha menjaga kehormatan dan harga dirinya, sementara Hamdan berjuang menyeimbangkan antara cinta dan tanggung jawab. Suatu sore, Keisha dan Hamdan duduk di taman kecil dekat rumah. Angin sepau-sepau menyentuh wajah mereka, membawa udara segar di tengah kegelisahan yang menyelimuti. Hamdan menatap Keisha dengan mata penuh harap dan penyesalan. "Keisha, aku ingin kau tahu, apapun yang terjadi, kau tetap yang terpenting bagiku," ucap Hamdan lirih. "Aku berharap kita bisa menemukan jalan terbaik bersama." Keisha mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan keraguan yang masih membayang. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir, dan banyak keputusan sulit menanti di depan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pergulatan batin yang semakin dalam. Keisha mulai mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan yang tak terelakkan, sementara Hamdan mulai membuka diri untuk kemungkinan baru yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Suasana di rumah Hamdan mulai berubah ketika kabar tentang calon istri keduanya mulai tersebar. Lena adalah wanita muda yang dikenal ramah dan cerdas, berasal dari keluarga yang cukup terhormat di kota. Namun, kehadirannya menjadi kabar yang mengguncang dunia Keisha. Keisha pertama kali mendengar nama Lena saat obrolan ringan antara Hamdan dan beberapa anggota keluarganya. Mereka membicarakan Lena dengan harapan tinggi, berharap ia bisa menjadi sosok yang mampu memberikan keturunan yang selama ini dinanti. Dalam hati, Keisha merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada rasa takut kehilangan, tapi juga keinginan kuat untuk tetap berdiri teguh. Ia mencoba memahami situasi, meski hatinya bergolak. Suatu sore, Hamdan mengajak Keisha bertemu secara langsung dengan Lena. Mereka bertiga duduk di ruang tamu rumah Hamdan,
Suasana penuh ketegangan yang tak terucapkan. Lena tersenyum manis, mencoba mencairkan suasana dengan sikap ramah dan sopan. Keisha memandang Lena dengan mata yang penuh tanda tanya. Meskipun berat, ia berusaha menerima kenyataan bahwa hidupnya akan berubah. Aku ingin yang terbaik untuk Hamdan dan keluarga kami, pikir Keisha. Dalam pertemuan itu, Lena menceritakan tentang dirinya dengan sederhana. Ia mengatakan bahwa ia juga memahami situasi dan tidak berniat menjadi pengganggu rumah tangga orang lain. Keisha terkejut dengan sikap Lena yang dewasa dan rendah hati, meskipun hatinya tetap sulit menerima kenyataan. Setelah pertemuan itu, Keisha mulai merasakan tekanan dari dalam dan luar dirinya. Ia melihat bagaimana Lena semakin dekat dengan Hamdan dan keluarganya. Lena terlihat penuh perhatian dan selalu berusaha membantu di setiap kesempatan. Keisha pun mulai mempersiapkan diri menghadapi pernikahan kedua Hamdan yang kini bukan lagi hanya sebuah kabar, tapi kenyataan yang harus diterima. Ia merasa harus kuat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga demi Hamdan yang dicintainya. Meski hatinya penuh pergolakan, Keisha tetap berusaha menjaga kehormatan dan harga dirinya. Ia memutuskan akan mendampingi Hamdan dan Lena dalam perjalanan baru ini, walau harus menghadapi rasa sakit yang mendalam. Di balik senyuman dan sikap tegar, Keisha menyimpan doa dan harapan agar keluarganya tetap utuh, dan cinta yang pernah ada tidak hilang begitu saja. Ia sadar, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang tanggung jawab dan pengorbanan yang harus ia jalani. Kehidupan yang selama ini ia kenal mulai bergeser. Namun, Keisha memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Kabar tentang pernikahan kedua Hamdan sudah menjadi rahasia umum di kalangan keluarga dan kerabat dekat. Suasana rumah Hamdan menjadi sibuk dan penuh dengan persiapan yang tak kalah meriah dari pernikahan pertama. Keisha, meski hatinya berkecamuk, berusaha menahan diri dan tetap menjalankan perannya sebagai istri pertama dan pendamping suami. Setiap pagi, Keisha bangun lebih awal untuk membantu Ibu Hamdan menyiapkan segala keperluan acara. Ia tak ingin menambah beban orang lain dengan menunjukkan rasa kecewa atau sedihnya. Di dalam hatinya, ada perasaan pahit yang ia sembunyikan di balik senyum ramah. Lena, yang sudah semakin dekat dengan keluarga Hamdan, tampak penuh semangat mempersiapkan hari besar itu. Ia memilih gaun pengantin yang elegan namun sederhana, memperlihatkan sisi lembut dan dewasa yang ingin ia tunjukkan kepada semua orang. Keisha memperhatikan semua itu dengan campuran rasa, dari rasa kehilangan hingga rasa hormat atas kesungguhan Lena. Pertemuan rutin antar keluarga pun semakin sering terjadi. Diskusi tentang dekorasi, tamu undangan, dan berbagai detail teknis selalu jadi topik utama. Meski demikian, ada suasana tegang yang terasa samar di antara beberapa anggota keluarga. Mereka berusaha menjaga sopan santun, tapi tak bisa menyembunyikan rasa penasaran dan penilaian tentang situasi yang sedang berlangsung. Suatu sore, Keisha duduk sendiri di kamar, merenungkan apa yang akan terjadi. Ia membuka album foto pernikahannya bersama Hamdan, mengingat kembali momen-momen bahagia yang kini terasa jauh. Namun, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Hamdan pun tak luput dari tekanan. Ia terlihat lebih serius dan kadang sulit ditemui. Namun, di balik wajah seriusnya, ada usaha keras untuk menjaga kedamaian dan kebahagiaan dua keluarga yang kini harus disatukan. Di hari-hari menjelang pernikahan, Keisha mulai berbicara dengan sahabat dekatnya, mencari dukungan dan kekuatan. Mereka saling bertukar cerita, dan sahabatnya selalu mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya soal memiliki segalanya, tapi bagaimana menjalani setiap keadaan dengan hati yang lapang. Pernikahan kedua itu menjadi momen yang syarat emosi bagi semua pihak. Keisha bertekad untuk tetap hadir dan mendampingi suaminya, meski perasaannya terkadang diliputi keraguan. Lena pun berusaha membuktikan dirinya sebagai calon istri yang bisa diterima, tidak hanya oleh suami tetapi juga oleh keluarga besarnya. Ketika hari pernikahan tiba, suasana campur aduk menyelimuti hati Keisha. Ia berdandan dengan tenang, mengenakan pakaian yang sederhana namun anggun. Dalam hatinya, ia berdoa agar semua berjalan lancar dan tak ada yang terluka terlalu dalam. Acara berlangsung dengan hikmat. Hamdan dan Lena mengucapkan janji suci di hadapan keluarga dan kerabat.
Keisha berdiri di samping suaminya, menyaksikan setiap detik dengan mata yang penuh haru. Di tengah kebahagiaan yang tampak, terselip rasa getir yang tak bisa diabaikan. Namun, Keisha tahu, ini bukan akhir dari cerita mereka. Ini adalah babak baru yang harus mereka jalani bersama, dengan segala suka dan dukanya. Suasana rumah Hamdan berubah seiring hadirnya Lena sebagai istri kedua. Keisha yang selama ini menjadi pusat perhatian, kini harus belajar menyesuaikan diri dengan realitas baru yang tak mudah diterima. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan lama yang kini harus dibagi dengan kehadiran sosok baru. Pagi itu, udara terasa hangat saat Keisha membuka jendela kamar tidurnya. Sinar matahari pagi menyusup lembut, membelai tirai yang bergoyang pelan. Ia menatap keluar, melihat Lena yang sedang menyiram tanaman di halaman depan dengan penuh perhatian. Keisha menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hati yang berkecamuk. Ia tahu, menghadapi Lena bukanlah persoalan mudah. Namun, demi Hamdan dan keluarga, ia berusaha menunjukkan sikap dewasa dan terbuka. Hamdan, yang selama ini menjadi pengikat kedua wanita itu, berusaha menjaga keseimbangan. Ia sadar betul bahwa keberadaan Lena membawa perubahan besar, tapi juga tanggung jawab yang harus ia emban dengan penuh kesungguhan. Dalam keseharian, ketegangan kadang tak terhindarkan. Perhatian Hamdan terbagi, sementara Lena berusaha menunjukkan peranannya sebagai istri baru yang pengertian dan mendukung. Keisha pun mulai menata ulang perasaannya, belajar untuk menerima dan memberikan ruang tanpa kehilangan harga diri. Beberapa kali, Keisha dan Lena bertemu dalam situasi santai, seperti saat makan bersama atau berbagi tugas rumah tangga. Interaksi itu diwarnai oleh ketidakpastian dan kewaspadaan, namun juga ada usaha untuk membangun hubungan yang lebih baik. Di balik itu semua, Keisha menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia mulai fokus pada pengembangan diri, mengikuti kelas menulis dan bergabung dengan komunitas sosial yang memberinya semangat dan tujuan baru. Hamdan menyadari perubahan positif pada Keisha dan berusaha lebih bijak dalam menjalani perannya sebagai suami. Ia tak ingin lagi membiarkan tekanan luar mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka. Suatu malam, ketiganya duduk bersama di ruang keluarga. Percakapan mengalir hangat, meski ada beberapa momen canggung yang menunjukkan bahwa mereka masih belajar untuk saling memahami. Keisha menatap Hamdan dengan penuh harap. "Aku ingin kita bisa menjalani semuanya dengan baik, demi kebahagiaan kita semua." Hamdan mengangguk, menggenggam tangan Keisha erat. "Aku juga, sayang. Kita akan terus berjuang bersama." Lena tersenyum kecil, merasakan harapan baru tumbuh dalam hati. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi ia bertekad menjadi bagian dari keluarga dengan tulus. Hari-hari berlalu dengan rutinitas baru yang penuh warna. Keisha belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki segalanya, tapi dari menerima dan mensyukuri apa yang ada. Meski tantangan datang silih berganti, mereka berusaha melangkah bersama, membangun rumah yang damai dan penuh cinta, walau dalam bentuk yang tak seperti impian semula. Keisha duduk di sudut ruang tamu dengan tatapan kosong, menatap lembaran buku catatan yang terbuka di pangkuannya. Di dalam rumah yang dulunya penuh kehangatan, kini terasa dingin dan sunyi. Suara tawa Lena yang riang terdengar dari kamar sebelah, mengingatkannya bahwa semuanya sudah berubah. Beberapa bulan sejak pernikahan kedua Hamdan dan Lena, suasana rumah mulai berubah menjadi medan pertempuran tanpa kata-kata. Perang dingin yang tersembunyi di balik senyum dan tutur kata membuat hari-hari Keisha dipenuhi pergulatan batin yang berat. Awalnya, mereka berusaha menjaga keharmonisan demi Hamdan. Namun, lama-kelamaan, ketegangan itu mulai tak tertahankan. Lena yang merasa berhak mendapatkan perhatian lebih dari Hamdan, sering menunjukkan sikap dominan. Sementara Keisha, yang mencoba bertahan, mulai merasakan kelelahan yang tak terlukiskan. Hamdan sendiri terjebak di antara dua wanita yang dicintainya. Ia berusaha membagi waktu dan kasih sayang, namun kenyataannya sulit memenuhi harapan keduanya tanpa melukai salah satu pihak. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, Hamdan menemukan suasana rumah yang berbeda. Keisha duduk termenung, sementara Lena sibuk dengan ponselnya. Mereka saling menghindar pandang,
seperti dua musuh yang terpaksa berbagi ruang. Hamdan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, jika tidak ada pembicaraan yang jujur dan terbuka, konflik ini hanya akan membesar. "Mari kita bicara," ajaknya lembut, mengajak kedua wanita itu duduk bersama di ruang keluarga. Percakapan pun dimulai dengan hati-hati. Keisha mengungkapkan rasa sakit dan kekecewaannya, sementara Lena berbagi perasaannya yang juga tidak mudah. Hamdan mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha menjadi penengah yang adil. Namun, ketegangan yang selama ini terpendam sulit hilang begitu saja. Kata-kata yang terlontar terkadang menyakitkan, meninggalkan luka yang dalam. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka penuh dengan ketidakpastian. Keisha mulai mencari kegiatan di luar rumah, memperdalam hobinya dan memperluas pergaulan. Lena pun sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas sosialnya. Meski jarak terasa, Hamdan berusaha menjaga komunikasi dengan keduanya. Ia sadar, jika tidak segera mencari solusi, rumah tangga yang telah dibangun dengan susah payah bisa hancur berkeping-keping. Dalam pergulatan itu, muncul kejadian yang mengubah segalanya. Suatu malam, saat ketiganya sedang bersama, sebuah kesalahpahaman kecil memicu pertengkaran hebat. Kata-kata tajam terucap, menyayat hati dan memperlebar jurang yang ada. Keisha yang selama ini berusaha sabar, akhirnya meledak juga. Ia mengungkapkan segala rasa sakit dan pengorbanannya, meminta pengertian dan keadilan. Lena pun tidak kalah tegas, membela posisinya sebagai istri yang sah menurut hukum pernikahan kedua. Hamdan terpukul melihat kedua wanita yang dicintainya saling berhadapan seperti musuh. Ia merasa gagal menjadi suami yang bisa menyatukan mereka dalam kebahagiaan. Pertengkaran itu menjadi titik balik. Mereka menyadari, tanpa perubahan dan komitmen baru, segala sesuatu hanya akan berakhir dengan kehancuran. Keisha memutuskan untuk mengambil langkah tegas demi dirinya dan rumah tangga mereka. Ia mulai mencari bantuan dari konselor pernikahan, berharap ada jalan keluar yang bisa membawa kedamaian. Lena, meski merasa berat, juga menyetujui upaya itu. Ia mulai membuka diri untuk komunikasi yang lebih baik dan pengertian yang lebih dalam. Hamdan bertekad memperbaiki diri dan membagi kasih sayang dengan adil. Ia ingin menjadi suami yang benar-benar hadir dan bertanggung jawab. Perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Namun, untuk pertama kalinya sejak lama, ada secercah harapan yang mulai menyinari. Setelah melewati masa-masa penuh ketegangan dan pergolakan batin, Keisha, Hamdan, dan Lena mulai memasuki babak baru dalam hubungan mereka. Titik balik yang datang bukan tanpa perjuangan, tetapi membuka pintu bagi harapan dan kesempatan untuk memperbaiki. Hari itu, ketiganya berkumpul di sebuah ruang konseling yang hangat dan nyaman. Di sana, seorang konselor pernikahan membantu mereka mengekspresikan perasaan terdalam tanpa rasa takut atau rasa bersalah. Sesi demi sesi dijalani dengan terbuka, mengurai benang kusut yang selama ini menjerat hati. Keisha belajar untuk membuka diri, mengungkapkan rasa sakit dan harapannya. Hamdan menyadari betapa pentingnya komunikasi jujur dan kehadiran emosional dalam menjaga keharmonisan. Lena pun mulai memahami posisi dan perasaan Keisha, dan berusaha membangun hubungan yang lebih manusiawi dan saling menghargai. Di luar sesi konseling, kehidupan sehari-hari tetap berjalan. Keisha menemukan kembali kekuatan dalam dirinya melalui aktivitas menulis dan bergabung dengan komunitas perempuan yang memberinya dukungan dan inspirasi. Hamdan berusaha lebih perhatian dan adil dalam membagi waktunya. Lena, yang sebelumnya dianggap sebagai ancaman, mulai berubah menjadi sosok yang bisa diajak bekerja sama demi kebaikan bersama. Ia membantu Keisha dan Hamdan dalam mengurus rumah tangga, serta menjaga hubungan keluarga tetap harmonis. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di teras rumah, suasana terasa lebih hangat dan penuh keakraban. Ketiganya berbagi cerita dan tawa, menikmati momen yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Keisha menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari kesempurnaan, melainkan dari penerimaan dan usaha bersama. Hamdan pun merasa lega, melihat istrinya dan Lena mulai bisa berdamai dan saling menghormati. Namun, perjalanan ini masih panjang. Tantangan dan ujian akan terus datang,
Tapi kini mereka memiliki fondasi yang lebih kuat untuk melewatinya bersama. Setelah melewati masa adaptasi dan konseling yang membawa sedikit kedamaian, kehidupan Keisha, Hamdan, dan Lena tidak serta-merta berjalan mulus. Gelombang konflik baru mulai muncul, menguji kembali komitmen dan keteguhan hati mereka. Suasana rumah yang sempat hangat kembali berubah ketika Lena mendapat tawaran pekerjaan yang mengharuskannya sering keluar kota. Kesempatan itu menjadi ujian bagi hubungan mereka bertiga. Hamdan merasa harus lebih banyak waktu bersama Lena untuk menjaga keharmonisan, sementara Keisha menghadapi kesepian yang mulai menggerogoti semangatnya. Selain itu, tekanan dari keluarga besar Hamdan juga mulai terasa. Beberapa anggota keluarga tidak sepenuhnya menerima Lena, bahkan ada yang secara halus menunjukkan ketidaksetujuan. Gosip dan bisik-bisik mulai tersebar, menambah beban emosional bagi semua pihak. Keisha berusaha tetap tegar, namun rasa kecewa dan rasa terpinggirkan makin dalam. Ia seringkali merasakan dirinya seperti penonton dalam kehidupan yang dulu miliknya sepenuhnya. Hamdan berusaha menjadi jembatan penghubung antara kedua wanita yang dicintainya, namun semakin hari perannya semakin berat. Ia merasa terjepit dan kebingungan harus memilih cara terbaik untuk menjaga keseimbangan. Suatu malam, ketegangan mencapai puncaknya saat Keisha dan Lena terlibat pertengkaran hebat karena masalah komunikasi dan kecemburuan yang memuncak. Hamdan yang mencoba menengahi malah menjadi sasaran kemarahan keduanya. Pertengkaran itu meninggalkan luka mendalam. Keisha merasa semakin tersisih, sementara Lena merasa perjuangannya untuk diterima semakin sulit. Hamdan pun merasa gagal menjaga keluarganya tetap utuh. Namun, di tengah badai itu, ada kesadaran bahwa jika mereka menyerah, semuanya akan berakhir lebih buruk. Keisha mulai mencari cara agar dirinya bisa lebih mandiri dan kuat, tanpa harus bergantung pada perhatian Hamdan. Lena pun mencoba mengurangi ego dan mulai belajar menghargai perasaan Keisha lebih dalam. Hamdan berjanji untuk lebih terbuka dan adil, memperbaiki komunikasi yang selama ini sering terabaikan. Mereka bertekad untuk tidak membiarkan konflik menghancurkan keluarga yang telah dibangun. Meski jalan ke depan penuh liku, harapan dan usaha bersama menjadi cahaya kecil di ujung terowongan. Masa-masa sulit yang dialami Keisha, Hamdan, dan Lena perlahan mulai menemukan titik terang. Semua luka dan pergulatan batin yang selama ini menghantui mulai disembuhkan dengan komunikasi yang lebih jujur dan saling pengertian yang tulus. Keisha yang dahulu merasa tersisih kini menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Aktivitas menulis yang dijalani tidak hanya menjadi pelarian, tetapi juga sumber inspirasi dan kebahagiaan. Ia mulai dikenal sebagai penulis yang berbakat, mendapat dukungan dari komunitas dan pembaca yang menghargai karya-karyanya. Hamdan berusaha menjadi suami yang lebih baik, belajar membagi waktu dengan adil antara Keisha dan Lena. Ia tak lagi menghindar dari masalah, melainkan menghadapinya dengan kepala dingin dan hati terbuka. Lena pun berubah menjadi sosok yang penuh pengertian dan kesabaran. Ia menyadari perannya bukan hanya sebagai istri kedua, tetapi juga sebagai bagian penting dari keluarga yang harus dijaga dengan hati-hati. Suatu hari, ketiganya berkumpul di taman kecil di dekat rumah. Matahari bersinar cerah, angin berhembus lembut, membawa suasana damai yang sudah lama mereka rindukan. Mereka duduk bersama, berbagi tawa dan cerita, merayakan kebersamaan yang berhasil mereka bangun kembali. Keisha menatap Hamdan dan Lena dengan mata penuh kehangatan. "Terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk terus berjuang dan menjadi bagian dari keluarga ini," ujarnya lirih. Hamdan menggenggam tangan Keisha erat. "Kita semua belajar dari perjalanan ini. Cinta kita bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang menerima dan menghargai." Lena tersenyum, merasakan kedamaian yang selama ini sulit didapatkan. "Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari kisah ini, meski penuh tantangan. Kita bisa bersama, bukan karena kesempurnaan, tapi karena keinginan untuk saling memahami." Hari itu menjadi momen berharga yang mengukuhkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari perjuangan, pengertian, dan cinta yang tulus. Mereka sadar, tidak ada hubungan yang sempurna, tapi dengan usaha bersama, segala sesuatu bisa dilalui. Kehidupan mereka tidak lagi tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana membangun kebersamaan yang utuh dan bermakna.
Dengan hati yang lapang, mereka siap menghadapi masa depan, membawa harapan dan cinta yang terus berkembang. Matahari sore menyapu lembut taman kecil yang menjadi tempat pertemuan mereka. Daun-daun berguguran pelan, diterpa angin sepoi yang membawa aroma bunga melati dari halaman tetangga. Di bangku kayu yang telah lama ada, Keisha duduk di tengah, dikelilingi Hamdan dan Lena. Wajah mereka tidak lagi memancarkan kecanggungan atau jarak seperti dulu. Kini ada kehangatan yang mengalir di antara mereka. Keisha menatap ke arah Hamdan, mengenang masa-masa sulit yang baru saja mereka lewati. Semua air mata, pertengkaran, dan rasa kecewa yang pernah membekas, kini mulai berubah menjadi pelajaran yang menyatukan mereka. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Suaranya lembut, namun penuh makna. Terima kasih karena kalian berdua memberi aku kesempatan untuk terus berjuang. Aku tak pernah menyangka kita bisa duduk di sini seperti ini, bersama-sama. Hamdan menggenggam tangan Keisha dengan erat, seolah ingin menyampaikan bahwa ia ada untuknya, bahwa semua luka mereka adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui bersama. Kita semua belajar dari perjalanan ini, katanya. Pandangannya hangat menatap mata Keisha. Cinta kita bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang menerima dan menghargai satu sama lain, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Lena, yang duduk di sebelah Hamdan, tersenyum dengan rasa syukur. Dulu, posisi sebagai istri kedua membuatnya merasa terasing, penuh dilema dan kesepian. Tapi sekarang, ia menemukan makna baru. Aku bersyukur bisa menjadi bagian dari kisah ini, meski tidak mudah, ucap Lena pelan. Kita tidak bersama karena sempurna, tapi karena kita mau berusaha untuk saling memahami dan menjaga satu sama lain. Senyum mereka semakin mengembang, menghapus sisa-sisa ketegangan yang dulu membelenggu hati. Mereka berbicara tentang hari-hari yang sudah berlalu, mengenang momen-momen pahit yang menjadi batu loncatan. Keisha bercerita tentang bagaimana menulis telah menjadi jalan keluar yang memberinya ketenangan dan kebahagiaan. Setiap kata yang tertulis membawa kelegaan dan membangun kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. Hamdan menceritakan usahanya untuk berubah, belajar mengelola waktu dan perhatiannya agar tidak ada pihak yang merasa terabaikan. Ia juga membagikan betapa sulitnya membuka diri dan mengakui kesalahan. Tapi semua itu penting demi menjaga ikatan keluarga. Lena pun menambahkan bagaimana ia berusaha lebih sabar dan menguatkan hati, menerima peran barunya bukan sebagai beban, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kasih sayang. Mereka bertiga berbagi tawa, mengobrol tentang rencana-rencana masa depan, dan saling memberi dukungan yang tulus. Kebersamaan yang tercipta malam itu bagaikan benang emas yang merajut kembali keluarga yang hampir tercerai-berai. Ketika senja berubah menjadi gelap, lampu taman yang kecil mulai menyala, menambah kesan hangat dalam kebersamaan mereka. Keisha memandang keduanya dengan mata berbinar. Hatinya terasa ringan dan penuh harapan. Aku yakin, selama kita mau berusaha dan terbuka, tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi. Hamdan dan Lena mengangguk sepakat, merasakan energi baru yang membangkitkan semangat mereka. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati lahir dari perjuangan, pengertian, dan cinta yang tulus. Tidak ada hubungan yang sempurna, tapi ada tekad kuat untuk menjaga apa yang sudah dibangun. Kisah mereka malam itu menjadi simbol bahwa cinta bukan hanya soal keberadaan satu sama lain, tetapi juga soal bagaimana saling memberi ruang, pengertian, dan menerima dengan hati terbuka. Sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang, ketiganya tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, kini dengan hati yang lapang dan penuh cinta, mereka siap menghadapi hari esok dengan penuh keyakinan dan harapan baru. Sore itu, ketika matahari mulai merunduk di balik cakrawala, taman kecil tempat mereka berkumpul terasa seperti oase ketenangan yang sangat mereka rindukan. Suara burung berkicau lembut, daun-daun bergoyang pelan mengikuti irama angin yang hangat, membelai wajah mereka dengan lembut. Keisha menatap kedua sosok di sisinya, Hamdan dan Lena, dengan rasa haru yang dalam. Waktu yang panjang penuh pergolakan kini berubah menjadi kenangan yang menjadikan mereka lebih kuat dan dewasa. Hati yang dulu berat kini terasa lapang, dipenuhi kebahagiaan yang sederhana namun bermakna. Aku bahagia, ujar Keisha pelan,
Suaranya lembut seperti bisikan angin. Bukan hanya karena kita bisa bersama di sini, tapi karena aku merasa diterima dan dihargai apa adanya. Itu hadiah terbesar yang bisa aku dapatkan. Hamdan menggenggam tangan Keisha dengan penuh kasih. Tatapannya tulus. Aku juga. Perjalanan kita mungkin tak mudah, tapi aku bersyukur kita memilih untuk saling memahami, bukan saling menyalahkan. Lena tersenyum hangat. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Aku dulu takut dan ragu, tapi kini aku menemukan kedamaian. Kita belajar bahwa cinta bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi soal siapa yang mau bertahan dan memperbaiki. Mereka tertawa bersama, tawa yang mengalir alami, menghapus sisa-sisa kepahitan yang pernah ada. Kebersamaan ini menjadi sumber energi yang menguatkan mereka, mempererat ikatan yang dulu hampir patah. Keisha merasakan kedamaian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hatinya penuh dengan rasa syukur atas kesempatan kedua yang diberikan kehidupan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tapi muncul dari dalam diri, dari penerimaan dan cinta yang tulus. Hamdan dan Lena pun merasakan hal yang sama. Mereka bertiga berbagi harapan dan impian, saling mendukung untuk menjalani hari esok dengan penuh semangat. Keisha bahkan mulai menuliskan kisah mereka, bukan untuk mengungkap luka lama, tapi untuk merayakan kekuatan dan kebahagiaan yang kini tumbuh. Malam menjelang, dan bintang-bintang mulai bermunculan, seakan menyaksikan janji mereka untuk terus menjaga cinta yang telah mereka bangun. Dengan hati yang lapang dan penuh kasih, mereka melangkah bersama, siap menghadapi masa depan yang cerah. Sore itu, taman kecil di dekat rumah mereka dipenuhi sinar keemasan dari mentari yang mulai merunduk, menciptakan suasana hangat yang begitu pas untuk momen yang sedang mereka jalani. Angin lembut berhembus membawa aroma segar rumput dan bunga-bunga yang bermekaran, menyelimuti ketiga jiwa yang duduk berdampingan di bangku kayu yang telah lama mereka kenal. Keisha menarik napas dalam, menatap ke arah Hamdan dan Lena yang ada di sebelahnya. Wajah mereka tidak lagi menunjukkan jejak luka atau rasa canggung. Sebaliknya, ada ketenangan dan kehangatan yang membuat hatinya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena rasa syukur dan cinta yang baru saja tumbuh. Aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang jauh dan sulit diraih, kata Keisha, suaranya lembut dan penuh makna. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan itu sederhana. Ada dalam kebersamaan kita, dalam saling menerima, dalam tawa yang kita bagi. Hamdan mengangguk pelan, memandang Keisha dengan tatapan penuh kasih. Kita sudah melewati banyak badai. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebersamaan di saat bahagia, tapi juga tentang saling menguatkan saat sulit. Lena tersenyum. Matanya berbinar dan ada sedikit kilatan air mata bahagia. Aku pernah merasa sendiri di tengah keramaian, tapi hari ini aku merasa menjadi bagian dari sesuatu yang indah. Kita membangun keluarga bukan dari kesempurnaan, tapi dari keikhlasan dan keberanian untuk terus mencoba. Mereka saling bertukar pandang, dan tawa kecil pun mengalir alami, seperti musik lembut yang mengisi ruang di antara mereka. Keisha merasakan hangatnya tangan Hamdan menggenggam tangannya, dan Lena yang menyentuh bahunya dengan penuh kasih. Dalam keheningan yang penuh arti, Keisha mulai menceritakan tentang hari-hari yang ia lalui sejak menemukan kembali dirinya. Bagaimana menulis menjadi pelarian sekaligus sumber inspirasi yang mengobati luka lama, dan bagaimana dukungan dari Kukuh, seorang teman lama yang kini menjadi sahabat sejati, memberi warna baru dalam hidupnya. Hamdan menceritakan betapa sulitnya baginya untuk membuka diri dan belajar menjadi suami yang lebih baik. Ia mengakui kesalahan-kesalahan masa lalu, dan bagaimana ia kini berusaha menyeimbangkan peran dan tanggung jawabnya dengan tulus. Lena pun berbagi cerita tentang perjuangan batinnya menerima peran sebagai istri kedua, yang bukan tanpa tantangan. Namun, dengan hati yang lapang, ia menemukan kedamaian dan kekuatan untuk menjaga keutuhan keluarga mereka. Malam mulai merangkak pelan ketika mereka berdiri bersama, menyusuri jalan setapak taman yang diterangi lampu taman yang temaram. Suasana yang tenang membuat ketiganya semakin merasakan kehangatan yang lahir dari pengertian dan cinta. Keisha menoleh, menatap langit malam yang berkelap-kelip bintang, dan berkata, "Kita belum sempurna,
Tapi kita sudah berada di jalur yang benar. Bersama, kita bisa menghadapi apapun. Hamdan mengangguk setuju, dan Lena menggenggam tangan keduanya, menandai bahwa mereka adalah satu kesatuan, kuat dan tak terpisahkan. Malam itu, dalam hening yang penuh harapan, mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk menerima, berjuang, dan mencintai tanpa syarat. Suasana malam semakin hangat saat ketiganya duduk mengelilingi meja kecil di teras rumah. Lampu taman berpendar lembut, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding rumah. Aroma harum bunga melati memenuhi udara, menambah rasa damai yang meresap ke dalam jiwa. Keisha menatap kedua sosok yang sangat berarti baginya. Senyum yang merekah di wajah mereka seolah menjadi obat dari segala luka yang pernah ada. Matanya berkaca-kaca, bukan karena kesedihan, melainkan haru dan rasa syukur atas perjalanan yang telah dilalui. Dulu aku takut, ucap Keisha pelan. Takut kehilangan kalian, takut gagal mempertahankan keluarga ini. Tapi sekarang aku tahu, yang terpenting bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang seberapa kuat kita bangkit kembali. Hamdan menggenggam tangan Keisha erat. Aku juga belajar banyak, Keisha. Mengenal arti kesetiaan dan tanggung jawab. Aku berjanji akan terus berusaha menjadi suami dan ayah yang kalian banggakan. Lena menyambung dengan suara lembut. Dan aku belajar bahwa cinta itu tidak harus sempurna, tapi harus tulus. Aku bangga bisa berjalan bersama kalian, membangun rumah yang penuh kehangatan dan pengertian. Mereka saling bertukar pandang, menguatkan satu sama lain tanpa kata-kata yang berlebihan. Kebahagiaan mereka adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan cinta yang tulus. Keisha kemudian membuka buku catatan kecilnya, menunjukkan beberapa tulisan yang baru ia buat. Ini, katanya sambil tersenyum, adalah kisah kita. Aku ingin semua orang tahu bahwa cinta dan keluarga bisa bertahan meski badai menghadang. Hamdan dan Lena membaca dengan seksama, menyadari betapa dalam makna di balik setiap kata. Tulisan itu bukan hanya cerita, tapi saksi perjalanan hidup mereka yang penuh warna. Malam itu mereka menghabiskan waktu berbagi mimpi dan rencana. Dari hal sederhana seperti liburan bersama hingga impian besar membangun rumah yang lebih luas untuk keluarga. Di antara tawa dan obrolan ringan, mereka menemukan kekuatan baru untuk melangkah maju. Keisha merasakan hatinya penuh kedamaian, yakin bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapi bersama. Ketika bintang-bintang bersinar terang di langit malam, ketiganya berdiri memandang cakrawala, berharap dan berdoa agar kebahagiaan yang telah mereka raih terus tumbuh dan menguat. Sore itu, sinar matahari mengintip lembut dari sela-sela pepohonan taman kecil yang mengelilingi rumah Keisha. Udara hangat membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga yang sedang mekar, menciptakan suasana damai yang jarang mereka rasakan selama ini. Ketiganya duduk berdekatan di bangku kayu yang sudah usang, seolah membangun kembali jembatan yang pernah hampir runtuh di antara mereka. Keisha menarik napas panjang, merasakan udara segar mengisi paru-parunya. Wajahnya tampak lebih cerah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Pandangannya tertuju pada Hamdan yang duduk di sebelahnya, dengan Lena yang tersenyum hangat di sisi lainnya. Ada ketenangan yang mengalir lembut di antara mereka, seolah semua luka masa lalu mulai menyembuhkan diri secara perlahan. Aku ingat dulu aku merasa sangat kehilangan, ucap Keisha dengan suara yang tidak setegas biasanya. Bukan hanya kehilangan kasih sayang, tapi juga kehilangan harga diriku sendiri. Aku merasa aku tidak cukup, tidak mampu memberikan apa yang seharusnya untuk Hamdan. Hamdan menunduk sebentar, lalu menggenggam tangan Keisha dengan lembut. Aku tahu itu, Keisha. Aku juga pernah merasa bingung, tidak tahu bagaimana harus membagi waktu dan perasaan. Tapi aku belajar banyak tentang arti kesetiaan dan komitmen dari kamu. Lena ikut mengangguk. Aku juga merasakan hal yang sama. Menjadi istri kedua bukan hal mudah, tapi aku belajar untuk menerima dan menghargai keadaan. Aku ingin kita bertiga menjadi keluarga yang utuh, bukan hanya nama. Keisha tersenyum, mata berkaca-kaca. Aku bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bersama dan memperbaiki semuanya. Menulis memang menjadi pelarianku,
Tapi sekarang aku ingin tulisanku menjadi saksi bahwa kita bisa melewati semua itu. Mereka bertiga terdiam sejenak, menikmati keheningan yang penuh arti. Suasana di sekitar mereka begitu damai, seolah alam pun ikut merestui kebersamaan yang sedang mereka rajut. Bagiku, kata Hamdan akhirnya, kebahagiaan bukan tentang sempurna, tapi tentang bagaimana kita terus berusaha dan tidak menyerah, walau badai datang menghadang. Lena menimpali dengan suara penuh harap. Aku ingin kita bisa terus berjalan bersama, saling menjaga dan saling menguatkan. Membangun keluarga yang hangat dan penuh cinta. Percakapan itu terus mengalir. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, harapan di masa depan, dan pelajaran yang telah mereka dapatkan. Tawa kecil pun tak jarang terdengar, menjadi penghilang segala beban yang pernah mereka rasakan. Keisha membuka catatan kecil di tasnya, menunjukkan beberapa bait puisi dan paragraf yang ia tulis. Ini tentang kita. Tentang perjuangan dan kebahagiaan yang kutemukan setelah melewati masa-masa sulit. Hamdan dan Lena membaca dengan seksama. Mata mereka berbinar. Tulisan itu bukan hanya cerita, tapi sebuah pengakuan cinta dan harapan yang tulus. Malam mulai merangkak turun, dan lampu-lampu taman perlahan menyala, menambah kesan hangat dalam suasana. Mereka berdiri dan berjalan menyusuri jalan setapak, membiarkan langkah mereka seirama dengan irama hati yang mulai berdamai. Keisha menatap ke langit malam yang bertabur bintang, lalu berkata, "Aku yakin, selama kita tetap bersama dan saling mendukung, tidak ada yang tidak bisa kita hadapi." Hamdan dan Lena mengangguk setuju, menggenggam tangan Keisha dengan erat, seakan memberi janji tanpa kata bahwa mereka akan selalu ada satu sama lain. Malam itu, di bawah cahaya bintang, ketiganya merasakan kebahagiaan yang sederhana tapi begitu bermakna. Mereka tahu perjalanan masih panjang, tapi kini mereka melangkah dengan keyakinan dan cinta yang tulus. Langkah mereka menyusuri jalan setapak taman membawa mereka ke sebuah gazebo kecil yang dikelilingi bunga warna-warni. Di sana, mereka berhenti, duduk di bangku kayu yang teduh, menikmati udara malam yang mulai dingin namun terasa nyaman. Keisha menatap wajah Hamdan dan Lena yang tampak lelah tapi damai. "Kalian tahu, aku dulu sering merasa bahwa hidup ini terlalu berat untuk dijalani. Semua rasa sakit dan pengkhianatan membuatku kehilangan arah. Tapi sekarang, aku merasa seolah menemukan jalan kembali ke rumah," katanya lirih. Hamdan mengangguk. "Aku juga merasakan hal yang sama. Setelah segala kesalahan yang kubuat, aku berjanji untuk menjadi pria yang lebih baik. Tidak hanya untuk kalian, tapi juga untuk diriku sendiri." Lena tersenyum lembut. "Dan aku percaya, dengan hati yang terbuka, kita bisa membangun sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Kita bukan hanya suami istri, tapi juga teman, sahabat, dan keluarga sejati." Keisha menarik napas panjang, merasakan hangatnya rasa cinta dan pengertian yang mengisi ruang di antara mereka. Ia kemudian membuka kembali catatan kecilnya, membaca beberapa bait puisi yang baru saja ia tulis. "Ini tentang perjalanan kita," ucap Keisha dengan suara penuh emosi. "Dari reruntuhan patah hati, kita bangun rumah harapan. Dari luka dan air mata, kita temukan cinta yang tulus dan abadi." Hamdan dan Lena mendengarkan dengan hikmat, merasakan tiap kata seperti menggambarkan persis perjalanan hidup mereka bersama. Ada keharuan yang membuncah, menguatkan ikatan yang sempat retak. Mereka saling berbagi cerita tentang impian dan cita-cita, dari hal-hal sederhana hingga harapan besar yang ingin diwujudkan. Keisha bercerita tentang keinginannya untuk terus menulis dan menyebarkan kisah mereka sebagai inspirasi bagi banyak orang. Hamdan menceritakan tentang rencananya untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga besar, membangun komunikasi yang lebih baik, serta membagi waktu secara adil agar tak ada yang merasa diabaikan. Lena berbagi mimpi untuk mempererat ikatan di antara mereka bertiga, tidak hanya sebagai suami istri, tetapi juga sebagai teman yang saling mendukung dalam suka dan duka. Malam semakin larut, namun semangat dan kehangatan di antara mereka tetap menyala. Mereka duduk berdampingan, saling menggenggam tangan, merasakan kedamaian yang selama ini mereka cari. Keisha menatap langit gelap yang bertabur bintang, berbisik dalam hati, "Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, ditemukan dalam penerimaan, cinta,
dan perjuangan bersama. Hamdan menyandarkan kepalanya di bahu Keisha, sementara Lena memegang tangan keduanya, membentuk lingkaran kecil yang hangat dan kuat. Mereka tahu, perjalanan ini belum selesai. Akan ada tantangan di depan. Namun kini mereka memiliki bekal terbesar, cinta tulus dan kebersamaan yang tak tergoyahkan. Dengan penuh harap, mereka menutup malam itu dengan doa yang sama, memohon agar kebahagiaan yang telah ditemukan ini terus bersemi dalam setiap langkah kehidupan mereka.